Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan relevan ya. Yaitu hukum siasa Islam dalam realitas atau politik Indonesia. Nah, dalam kehidupan bernegara, kita sering tuh menghadapi yang namanya persoalan seperti ketaatan kepada pemimpin, politik uang, demokrasi, dan korupsi. Nah, itu tuh semua kita akan lihat dari perspektif hukum siasa Islam, Bang. Oke, iya. Berarti kalau di total kita akan membahas 4 segmen ya, Bang? Empat segmen, Bang. Oke, masuk ke segmen pertama itu kita akan membahas ketaatan kepada pemimpin dalam hukum siasa Islam. Nah, dalam hukum siasa Islam, pemimpin itu disebut ulil amri, Bang. Yaitu ketaatan kepada pemimpin memang diperintahkan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, itu tuh udah dijelaskan tuh Bang sama Al-Quran. Oke. Ayatnya 59. Oke. Tapi menariknya ketaatan ini mutlak apa gimana, Bang? Betul sekali, Bang. Karena ketaatan kepada pemimpin itu dibatasi oleh syariat dan keadilan, Bang. Oke. Jadi kalau kebijakan pemimpin sesuai dengan ajaran Islam dan demi kemaslahatan rakyat, maka wajib ditaati, Bang. Iya, begitu. Berarti kalau pemimpin itu dia cenderung dalam hal kemaksiatan atau enggak dalam hal kemunafikan itu gimana, Bang? Enggak, Bang, enggak wajib ditaati itu. Karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Oke. Jadi dalam Islam itu pemimpin bukan sosok yang kebal kritik, Bang. Iya, begitu tuh. Berarti namanya pemimpin harus wajib murid kritik. Iya. Kalau Rasul itu kalau udah berkata itu udah, Bang. Oish. Iya. Ngeri kali ya, Bang? Karena kita sebagai umatnya tuh harus mentaati, Bang. Seorang umatnya harus mentaati Rasulnya, Bang. Oke, berarti udah cukup nih Bang ya. Cukup jelas ya Bang untuk segmen pertama bahwasannya kalau misalnya ulul amri itu kita wajib taat apabila dia baik. Nah, dalam artian baik itu dia tidak apa namanya? Tidak maksiat. Iya. Tuh. Oke, berarti kita masuk ke pembahasan segmen kedua Itu tentang politik uang. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah politik uang, sering kita hadapi, sering kita lihat di negara kita sendiri nih, nggak usah jauh-jauh lah. Iya. Setiap kali adanya acara pilkada atau pilkades lah apalah, pasti ada namanya politik uang. Iya. Nah, itu dalam Islam tuh, kalau dalam Islam kan, Bang, itu politik uang itu termasuk dalam kategori riswah, Bang. Oh, risau tuh. Riswah itu semacam suap, Bang, kayak suap. Iya, suap itu, Bang, riswah itu. Nah, jelas juga, Bang, dilarang karena merusak prinsip keadilan dan kejujuran. Oh, begitu. Iya. Berarti artinya kita ketika suara rakyat dibeli itu, maka proses demokrasi itu tidak sehat. Nah, iya itu, Bang. Karena pemimpin yang terpilih lewat politik uang cenderung, Bang, tidak fokus kepada kepentingan rakyat. Itu, tapi kalau balik modal dan kepentingan kelompok, Bang, tuh kalau balik modal kelompok. Berarti secara hukum negara itu mungkin sah-sah aja Bang ya. Tapi kalau misalnya untuk secara moral dan secara syariat itu apakah sah Bang? Itu keadilannya lemah, Bang. Oh. Karena dalam hukum siasa Islam itu kekuasaan itu harus lahir. Asasi dalam proses yang adil dan bermoral, Bang. Oh, seperti itu Bang. Iya. Siap. Nah, berarti udah cukup nih Bang ngebahas tentang segmen kedua. Apakah lanjut lagi atau masih kita akan terpanjang Bang? Lanjut lagi yuk. Oke, karena waktu udah malam juga ya Bang. Iya, Bang. Oke. Oke, jadi segmen ketiga tuh masalah demokrasi Islam dalam tinjauan syariat Islam, Bang. Iya. Nah, sering juga muncul pertanyaan nih, Bang, apakah demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Itu sebenarnya tuh tidak, Bang. Islam tidak menentukan bentuk negara secara spesifik, Bang. Yang ditekankan itu adalah nilai-nilai pemerintahan, Bang.
Nilai-nilai pemerintah. Iya, kayak keadilan gitu bang, musyawarah gitu, Nah, dan kemaslahatan gitu bang. nah kalau kita lihat demokrasi di Indonesia ini bang, apakah sesuai dengan syariat? Eh, Banyak sih bang nilai-nilai yang sejalan tuh dengan prinsip siasat syariahnya. Nah, Ya kayak contohnya itu pemilihan pemimpin oleh rakyat bang, dan mekanisme musyawarah melalui DPR. begitu. Iya. Tapi tetap ada catatan kritis ya bang. Iya bang, jadi demokrasi menjadi bermasalah ketika diwarnai praktik curang bang. Kayak contohnya tuh politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan di menyalahgunakan bang. Begitu. Iya. Berarti lanjut ke segmen keempat nih bang. Iya, segmen keempat bang. Oke. Korupsi sebagai kejahatan politik dalam Islam. Iya. Nah, terakhir kita bahas soal korupsi dalam Islam. Korupsi itu dipandang seperti apa sih kalau dalam Islam? Kalau dalam siasat Islam ya bang ya, korupsi itu adalah kejahatan bang. Oh iya, Iya, kejahatan tuh jahat, ya. jahat, kejahatan politik maksudnya bang. Yang Iya. penting jangan sampai jatuh kelamin ya bang. Iya, aduh kacau itu bang. Duh, jangan bang. Itu yang Islamik Islamik bang. Iya, siap, siap. Yang ngebahasnya Islam Islam Iya. sekarang juga ya. Iya. Ya. Ini harus Islamik banget bang. Jadi karena pejabat negara sejatinya itu pelayan ya bang ya, pelayan ini ya, pelayan masyarakat ya. Iya. Ini jadi kan korupsi itu kejahatan politik bang ya, dan moral bang. Iya, karena merupakan bentuk pengkhianatan amanah bang. Jadi nggak amanah begitu. Iya, berarti emang harusnya kalau ini nggak harus. Khianat dia, Iya. nggak amanah. Oke. Terus wajar nggak sih bang kalau misalnya Islam itu sangat tegas nih kepada praktik korupsi. Jadi dia tegas nih kalau ada yang korupsi sama dia ditegasin nih, dikasih ancaman. Gimana tuh bang maksudnya? Iya, misalnya gini lah bang. Islam itu sangat mewanti-wanti nih buat orang yang korupsi. Gak boleh gitu bang, dilarang. Iya. Jadi apa itu pertanyaan? Gimana? Jadi dalam hukum syariat Islam itu, jadi setiap harta negara yang korupsi berat, setiap harta negara yang dikorupsikan itu berarti merampas hak rakyat bang. Oh gitu. Iya, jadi korupsi itu merampas bang. Jadi kayak dia diem gitu bang ya. Oh, berarti Islam itu emang bener-bener nih sangat benci gitu ya, Iya. karena dia ngerampas hak negara. Iya, bukan ngerampas hak rakyat. Iya, merampas milik hak orang lain bang. Oh jadi oke. Kalau bahasa kitanya mah begitu bang. Berarti tujuan siasat Islam itu menjaga keadilan dan kemaslahatan umat ya. Iya. Makanya korupsi itu digencar nih. Nggak boleh. Dari kalau dampaknya korupsi itu kayak kita tuh misalkan korupsi bang ya, itu tuh kita nggak gampang dipercayai lagi bang orang. Oke. Itu dampaknya tuh bang. Kayak susah kita dipercaya sama orang tuh. Oke. Iya. Ngomong-ngomong korupsi nih bang. Ngomong-ngomong korupsi nih, kenapa di negara kita nih bang, yang pejabat-pejabat tinggi itu ketahuan korupsi beratus-ratus triliun, bermiliar-miliar rupiah, kenapa dia dijatuhkan hukuman tuh penjara paling lama paling cuma 2 tahun 3 tahun. Iya itu bang anehnya, karena dia kayak berkuasa begitu bang. Dia tuh berkuasa bang, kayak apa ya, dia kan punya jabatan tinggi bang ya. Dia berani korupsi tuh bang, makanya punya jabatan tinggi tuh berani dia korupsi karena udah ada dekingan gitu bang. Iya makanya dia berani tuh. Berarti sistem di sini masih amburadul ya bang ya? Iya. Oh gitu bang. Oke lah. Berarti udah nih bang, cukup sampai sini aja bang ya. Berarti kita ngebahas 4 segmen tuh bang. Jadi sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa hukum siasat Islam menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi.
Ya, jadi Islam itu mengajarkan ketaatan yang kritis, politik yang bermoral, serta menolakkan terhadap korupsi dan politik uang. Oke, semoga podcast ini menambah wawasan Amin. dan kesadaran kita semua tentang pentingnya nilai Islam dalam kehidupan politik. Oke. Terima kasih telah mendengarkan caprukan kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.